Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar mengenai paket tracer, masih ya di paket tracer. Cuman hari ini kita akan terapkan routing dinamik ya. Kalian buka dulu paket tracer mobilenya atau paket tracer yang ada di laptop ya. Secara konsep sama. Oke. Apa perbedaannya router dinamik dengan routing statik gitu ya? Ketika kita mempelajari routing statik, kita harus mengenal namanya DST host atau jalur masuk dia berada di network yang lain. Ya, kalau kemarin kita menuliskan IP route gitu ya. Kemudian networknya, subnet masknya, baru DST hostnya. Jadi setiap kita mau menuju jalur di network yang lain atau jaringan yang lain atau kelas yang lain, kita harus tahu DST hostnya. Berbeda dengan routing dinamik ya. Kalau routing dinamik kita hanya menginputkan network dari kelas yang lain. Dah, itu cukup. Kita nggak perlu tahu DST host atau jalur mana yang dia lewati, dia akan menentukan jalur terbaik dan tercepat. Seperti itu. Makanya banyak orang ketika jaringan yang besar, dia menggunakan routing dinamik. Karena secara konfigurasi sangat efisien dan secara kecepatan dia pengiriman data gitu ya. Dia lebih cepat daripada routing statik seperti itu, maaf. Oke, kemudian routing dinamik itu memiliki banyak macam ya. Ada RIP, ada OSPF, ya, ada EIGRP gitu, seperti itu. Jadi kali ini kita akan belajar routing RIP ya. Untuk alasannya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa ya, nanti kalian cari ya. Saya akan menjelaskan cara konfigurasi. Oke, langsung aja kalian klik di layar putih seperti biasa, klik root, kemudian 1941 yang kita pakai seperti biasa aja ya. Kita tarik dua router, kemudian dua PC. Oke, nah maaf, diklik dulu ya di luar, karena kalau enggak seperti drag semuanya ngeblok gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita sambungkan auto connect dengan ini, auto connect dengan ini, auto connect dengan ini. Maaf, belum kena. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa inputkan IP-nya terlebih dahulu. Di PC dulu ya. IP yang kita pakai 9 titik, nggak kelihatan ya, 10 titik 11 titik 2. Oke, selanjutnya subnet mask 255 128.0. Gateway-nya IP dari router yang menghubungkan dengan PC 9, 10, 11.1. Oke, apply. PC 1. Jadi nanti secara konfigurasi itu hampir sama, cuman kalian harus tahu secara perbedaannya gitu ya. Oke, selanjutnya PC 1 129.11.12.2. Subnet masknya 255.192.0. Play dulu biar muncul gateway. Jadi kalau kita sudah memahami sebuah routing atau ada router di sana, pasti kita akan menuliskan gateway gitu ya.
secara fungsi gateway untuk apa pasti kalian sudah tahu, karena belajar AIJ ketemu dengan saya di semester 2, berarti semester 1 sudah belajar dong ya tentang IP, kok iso networknya segini gitu ya. Itu harus dipelajari di semester 1 itu. Oke, sekarang router 0 kita konfigurasi. IP-nya dulu ya yang dikonfigurasi ya. Kita klik CLI, yes, klik aja, enter. Oke, tuliskan yang pertama apa? Enable. Oke, enter. Terus apa? Conf. Enter. Oke, masuk di interface gig 0/0 dulu. Oke, kita masukkan IP address-nya. Dua ratus titik 100.10.1 255. Oke, no shut. Oke, selanjutnya kita masuk di interface yang satunya yang terhubung dengan PC 0/1. Oke, jadi kalau kita sudah pernah menuliskan perintah itu tinggal diklik tanda panah ke atas ke bawah ini ya. Oke, kita hapus, masukkan IP 10.11.255.255.128.0. Exit. Oke, selesai kita men-setting IP-nya. Maaf, tadi belum di no shut ya. Ada yang kelupaan. No shut. Sudah masuk. Sudah keluar ya ini ya. Tadi masuk dulu. No. Kenapa kelihatan belum di no shut? Kalau belum di no shutdown itu lampunya masih indikator merah. Tetapi kalau sudah di no shut itu kan no shutdown, berarti kan sudah hidup. Nah, itu sudah hijau gitu ya. Enter. Nah, terlihat kan? Kenapa yang Giga Ethernet 0/0 masih merah ya? Itu karena yang router satunya belum dikonfigurasi. Seperti itu. Yes, break, enter. Oke, masuk di terminalnya, enable, terus conf t in Giga Ethernet 0/0. Oke, IP IP address 200.100.10.2 255. Oke, no shut. Oke, exit, masuk di interface satunya. Ini tadi keluar sampai conf t ya. Masuk dulu conf t. Kenapa kita tahu conf t keluar ya? Kalau ada conf t, coba lihat perbedaannya. Kalau kita enable masuknya di pagar. Kalau conf t nanti ada dalam tanda kurung config. Nah, seperti ini. Beda ya. Gig 0/1. Enter. IP address 129.11.12.1 255.255.192.
kita lihat. Nah, udah hijau semua ya. Ini artinya dia sudah on ya, interface-nya sudah on, tapi tidak tidak dipastikan dia bisa terkoneksi karena belum diroutingkan ya. Oke, coba kita lihat. Kirim pesan PC 0 ke router, bisakah? Harusnya bisa. Nah, bisa ya, karena dia satu kelas gitu. Router 0 ke router 1 harusnya bisa juga karena dia satu kelas. Belum bisa, karena apa ya? Apakah harus memang diroutingkan? Oke, harusnya bisa. Nah, selanjutnya router 1 ke PC 1. Router 1 kirim pesan ke PC 1. Skenario-nya belum tak munculkan. Biasanya memang kalau kita belajar router itu butuh waktu ya, tidak bisa langsung terhubung. Jadi tunggu beberapa detik gitu. Nah, seperti ini ya kan, tunggu beberapa detik. Tapi kalau sudah mainnya tunggu beberapa jam ya berarti ya memang gak terkoneksi gitu ya. Nanti tunggu 1 hari menghabiskan waktu. Oke, selanjutnya kita routingkan. Sebelum diroutingkan kita buktikan PC 0 dan PC 1 apakah sudah bisa terhubung. Sebelum ke PC 1 ke router 1 dulu yang menyeberang. Nah, valid ya. Selanjutnya PC 0 kirim pesan ke PC 1, valid juga. Nah, inilah yang membutuhkan sebuah routing gitu ya. Sekarang kita konfigurasi routing yang kita gunakan saat ini, routing RIP di router 0. Oke. Masuknya di conft ya. Kalau config if itu berarti kita masih berada di sebuah interface. Kita exit dulu. Nah, posisi terakhir di router dalam kurung config ya. Ini. Oke. Kalau sudah kita tuliskan router RIP. Gini ya. Nah, terus selanjutnya coba kalian lihat topologinya. Ya, dia ada berapa network ya. 1 dari GIG Giga Ethernet 0/0 1, 2 Giga Ethernet 0/1, yang satunya IP tetangga sebelah ya, di IP PC 1. Seperti itu. Berarti network yang kita masukkan ada 3 network ya, 200.100.10.0. Coba kita masukkan networknya 2 dulu ya. Kalau 2 dulu bisa, berarti intinya gini, routing RIP itu atau routing dinamik, network yang kita masukkan itu hanya network yang terhubung di tangan si router itu ya. Tangan router itu ada berapa ya? Di sana ada 2. Berarti cukup 2 tangan atau 2 network yang kita konfigurasi. Gini ya. Sama yang satunya. Berarti IP-nya berapa? 9 10 0.0. Nah, networknya seperti ini. Kenapa networknya seperti ini? Harusnya di semester 1 sudah tahu. Kalau belum tahu boleh ditanyakan nanti, biar kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Masuk di router 1. Nah, kalau seperti ini berarti masuk di interface. Saya exit dulu, kemudian tuliskan router RIP, enter, network ya, 200, 2 tangan kan, 200 100 10.0, kemudian network satunya 129.11.0.0. Oke, kalau sudah kita masuk di topologinya, kita keluarkan skenarionya, kita lihat ya. PC 0 dulu kirim pesan ke router 1, sukses. PC 0
kirim pesan ke PC1. Sukses. Oke, selanjutnya PC1 kirim pesan ke router 0, nyebrang ya. Sukses. PC1 kirim pesan ke PC0. Sukses. Router 1 kirim pesan ke router 0, bisa banget. Seperti itu. Ya. Jadi inti dari routing dinamik, itu intinya dia konfigurasi network yang berada di tangan si router itu. Dah cukup. Ya, dia akan mencari jalurnya, mencari jalur terbaiknya dan tercepatnya sehingga dia bisa menyeberang di kelas yang lain atau perangkat yang lain. Jadi nanti di pertemuan kali ini cukup kalian koneksikan PC0 dan PC1, PC1 dan PC0. Kalau ini sudah bisa secara otomatis antar router, PC ke router, PC0 ke router 1, dia nyebrang dimanapun dia bisa. Karena secara analogi ketika kita panggil PC0 ke PC1, berarti kan dia lewat dulu PC0 ke router 0, ke router 1, baru ke PC1 gitu. Jadi nggak usah di ping semuanya, cukup PC0 ke PC1, PC1 ke PC0. Itu kalau sudah successful berarti atau artinya dia sudah berfungsi konfigurasi routing dinamiknya. Bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Itu cukup simpel ya. Jadi semakin kita banyak belajar ke depannya akan semakin membuat simpel dalam konfigurasi seperti itu ya. Cukup sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya via grup atau via WA langsung ya. Terus kemudian untuk penentuan network pun misal ada yang belum tahu atau belum dong, nanti di pertemuan minggu depan perlu kita ulas dulu seperti itu ya. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.